Audio Jungle. Audio Jungle. Halo pemirsa, menjadi seorang pengusaha tidak hanya untuk orang dewasa, bahkan orang tua. Namun, di usia remaja itu sangat penting dan sangat berarti untuk memulai berwirausaha. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, saksikan planning wirausaha menurut pengusaha muda yang ada di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Akper YPB Majalengka akan menyelesaikan tugas kewirausahaan yaitu di studio sinema. Untuk itu, apakah Kang bersedia? Siap Kang, siap. Oke baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wildan, saya dari tingkat 3A. Alhamdulillah sekarang semester 5. Perkenalkan, nama saya Deni Fajrudin, saya dari tingkat A, sama dari sekarang semester 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal Fadilah dari tingkat A, 3A, sama tingkat 5. Oke, untuk itu, untuk mahasiswa kita sudah selesai perkenalan. Nah, ini yang sangat luar biasa. Boleh Kang berkenalan? Baik, siap Kang. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Rifki Paujan. Saya sendiri pemilik dari Cinema Photo Studio gitu ya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin saya akan sedikit juga bercerita mungkin ya dari teman-teman di sini gitu. Baik Kang. Silakan. Oke, mohon maaf juga Kang atas waktunya kami untuk potong kegiatannya. Untuk itu bersedia untuk saya wawancarai mengenai kewirausahaannya. Insya Allah saya siap gitu. Apa yang saya ketahui nanti akan saya jawab juga gitu. Oke baik. Oke Kang, pertama kali berdiri usaha ini sejak kapan sih? Oke, siap Kang. Pertama kali untuk usaha ini berdiri sejak bulan Oktober tahun 2019 gitu ya. Sebenarnya usaha ini berdirinya tuh asalnya tuh dari gabut sih Kang. Kenapa dari gabut? Karena kan saya juga sama gitu ya, mahasiswa sama juga tingkat 3 gitu. Karena kan dulu waktu di Tasik kebetulan saya kuliah tidak ada aktivitas lain gitu sebelum saya mengikuti kegiatan organisasi. Nah, di sana muncullah ide untuk membuka foto studio ini gitu. Karena awal-awal juga saya juga nggak sendiri gitu kan untuk membangun sebuah usaha ini gitu. Karena saya sendiri juga ditemani sama partner saya sendiri namanya Arya. Dia yang mengelola seluruh kegiatan operasional di lapangan. Dan mungkin kalau untuk bagian kayak keuangan, manajemen segala macam itu saya gitu yang atur. Wah, sangat luar biasa ya, mahasiswa udah bisa berwirausaha gitu kan. Jadi bisa menginspirasi teman-teman semua yang menyaksikan video ini ya Kang. Oke, ini kan sangat luar biasa. Tadi apa dari gabut ya? Iya. Berarti kita juga bisa dong untuk membuat wirausaha ya dari hasil kegabutan kita. Iya, sebenarnya sih tergantung dari kita memanfaatkan situasi dan kondisi gitu. Karena di saat ada peluang kita masuk di sana bakal ketemu momennya gitu kan. Karena kebetulan saya juga mendirikan sinema ini di daerah sini, di daerah Bantarujek. Belum ada studio foto yang memang dikemas secara menarik gitu. Nah, di sanalah saya muncul gitu. Ya luar biasa banget ya, ini dari gabut sehingga menghasilkan wirausaha dan seperti sukses yang yang dikira bukan dari kegabutan gitu loh. Nah, untuk itu apa saja sih Kang ketika untuk mempersiapkan kewirausahaan waktu dulu tuh sehingga bisa sampai sekarang ini? Yang paling pertama sih keberanian, yang paling utama ya, keberanian untuk memulai gitu. Terus yang kedua pastinya modal gitu ya Kang. Karena yang saya rasakan juga itu sangat memberatkan kalau kitanya nggak ada kemauan untuk mencarinya gitu Kang ya. Terus kemudian untuk plan selanjutnya kita juga mencari tempat untuk operasional gitu ya, lokasi untuk kita mendirikan sebuah usaha. Nah, setelah itu ketika semuanya aspek yang paling penting juga SDM untuk melaksanakan operasionalnya juga, setelah aspek semuanya terkumpul barulah kita memulai gitu ya. Nah, banyak juga hambatan yang paling utama sih tentang permodalan gitu. Nah, mungkin ada juga yang bertanya dari mana gitu modalnya. Saya sendiri juga sih sebenarnya kalau untuk wirausaha ini dimulai dari SMA gitu. SMA dulu sering kayak jualan gitu kan, jualan dan sebagainya, kumpul-kumpulin, dan pada akhirnya ada tabungan sedikit ya, dengan keberanian alhamdulillah lah gitu. Karena sebenarnya nggak sebanyak ini kayak properti dan lain sebagainya, step by step lah Kak gitu. Ya tentu betul ya, karena untuk memulai sesuatu itu harus berani ya kan. Ya, kalau nggak betul. berani mah ya mau dari kapan gitu, sejak kapan kita memulainya gitu. Sedangkan kita tidak hanya diam menjadi anak gitu kan. Betul. Pemikiran dewasa itu yaitu berani. Oke, dari Dani mungkin ada yang ditanyakan? Ya,
Ini kan pasti banyak ada pesaing lah sekarang. Iya, iya. Nah, jadi gimana cara ngadepin cara ngadepin pesaing yang ada sekarang? Oke, siap. Mungkin kalau untuk kompetitor lain gitu ya kan, karena kan sekarang itu dunia fotografi dan videografi itu sangatlah banyak dan mudah diakses gitu ya. Setiap orang juga bisa memiliki skill fotografi, videografi tergantung dari kemampuan kita sendiri gitu ya. Sebenarnya kalau untuk cara menghadapi kompetitor lain gitu, pasar lain, kita juga sih sebenarnya punya pasar tersendiri gitu Kang ya. Karena kita juga nggak perlu khawatir gitu ya untuk menghadapi itu, dan saya sendiri juga untuk mengantisipasi itu mempunyai kayak ciri khas sendiri gitu Kang ya, mungkin dalam kegiatan operasional gitu, bukan hanya tentang menjaga kualitas dari hasil yang ditangkap gitu, tapi dalam pelayanan, dalam hal segala macam juga kami utamakan agar konsumen juga merasakan kenyamanan gitu. Karena kalau sudah nyaman tuh susah gitu, walaupun ada yang baru juga gitu ya, mungkin coba satu kali, kalau misalkan tetap nggak nyaman kan tetap kembali lagi yang dulu gitu. Oke, tentu betul sih Kang, memang benar kenyamanan itu kunci dari segalanya. Ya. Walaupun banyak pesaing atau gimana, kalau udah nyaman mah bakalan datang lagi ke sana Iya, gitu. betul. Iya, betul juga. Boleh Mas Glenn? Saya mau nanya, gimanakah awal memperkenalkan bisnis ini? Oh iya, itu karena mungkin aspek ini ya yang sangat penting dan memang nggak bisa dihiraukan juga ya, aspek pemasaran. Ini dalam kewirausahaan memang kita juga harus memperhatikan aspek pemasaran. Sekarang tuh zaman semakin canggih, apalagi digitalisasi gitu ya, serba sesuatu tuh aksesnya tuh mudah gitu ya kan. Kalau dulu waktu saya itu menerapkan dua sih sebenarnya, dari mulut ke mulut gitu ya, langsung gitu, terus melalui digital dengan Instagram gitu ya, Facebook dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan untuk yang lainnya ke teman-teman dekat, misalkan Akang nih mau buka usaha, punya teman dekat misalkan kenalan, kayak misalkan selebgram dan lain sebagainya, ikutlah promosiin atau gimana. Nah, dalam waktu misalkan sebelum opening itu 2 minggu misalkan atau sebulan lebih bagus, kita tuh gencar ngepromosiin ini, dan tentunya dengan promosi yang unik agar konsumen itu tertarik gitu Kang. Jadi kami juga dulu tuh ya memang memanfaatkan digital dan kerasa banget gitu digital, bahkan ya sampai luar kabupaten juga nyampe gitu Kang gitu, bukan hanya dari Kabupaten Majalengka sendiri gitu. Paling jauh itu Kang dari mana sih yang datang sengaja berusaha untuk dipoto di sini gitu? Paling sekarang tuh jauh itu Cirebon, dari Sumedang juga ada sih, Sumedang gitu. Sangat luar biasa berarti ya, karena memang sosial media itu sangat jangkauannya jauh. Iya. Nah, itulah dari manfaat sosial media yang Betul, digunakan, betul, gitu ya. betul. Oke, nih saya yang paling penasaran nih Kang. Ini kan dalam berwirausaha tentu saja banyak rintangan yang Iya. kita alami ya. Nah, gimana sih untuk mengatasi rintangan-rintangan sampai sejauh ini dan sampai pemasaran sudah luas gitu Kang? Oke, siap Kang. Mungkin yang paling sulit itu rintangan ketika kita dalam usaha itu ketika sepi ya Kang ya. Pasti semua usaha itu merasakan sepi gitu ya. Itu yang sulit untuk konsistennya gitu. Nah, ini di sini kekonsistenan kita dalam berwirausaha itu benar-benar diuji gitu. Karena selain memulai yang sulit itu mempertahankan Kang, itu yang paling susah banget, dan saya juga rasakan. Ya kayak hawa malas dan lain sebagainya itu pasti ada lah Kang ya, kayak aduh jenuh, bosan gini-gini terus gitu ya. Memang itu juga sih kayak lebih berat gitu, apalagi tantangannya terhadap internal kita sendiri gitu di sini ya. Kalau misalkan ya kayak dari luar, hambatan-hambatan paling ada kompetitor baru dan sebagainya, tapi itulah sudah bisa dihandle gitu. Yang paling sulit itu dari kita sendiri gitu kan, melawan ya rasa malas dan lain sebagainya ketika kita sepi, itu memang benar-benar susah. Dan saya mengantisipasinya tetap dengan punya visi dan misi sekarang ya, bahwa saya itu mendirikan usaha itu bukan untuk saya sendiri tapi untuk semuanya gitu kan. Betul. Gitu. Jadi saya tetap ingat ke visi dan misi saya, bahwa saya harus benar-benar mencapai target dan tujuan saya. Kalau misalkan saya berhenti di tengah jalan, percuma kan 2 tahun yang lalu saya mendirikan ini sampai gitu. Emang benar sih dalam sesuatu itu mempertahankan tuh sangat penting ya, dan memang apalagi di fase kita remaja akhir mungkin ya, banyak rintangan mungkin di fasenya kayak gengsi, terus kayak malas, terus ini kita bakalan bakalan maju atau enggak sih, pasti ada ya Kang, pikiran seperti itu. Mantap sekali atas planningnya atau mengatasi dari semua rintangannya. Mungkin bisa menginspirasi
khususnya para kita di sini ya, dan umumnya untuk semua orang yang menyaksikan video ini. So buat teman-teman semuanya yang ingin membangun kewirausahaan, yang pertama itu harus ada modal nekat mungkin ya, nekat. Terus jangan merasakan kita remaja itu tidak maksudnya tidak pantas untuk berwirausaha. Tidak tentu kayak gitu, karena remaja itu cikal bakal untuk dewasa. Lebih baik dari remaja sudah membuat wirausaha seperti yang Rifki ini. Jadi nanti saat kita udah dewasa tinggal menjalankan dan tinggal memetik hasilnya gitu ya. Oke, Kang Rifki mungkin pertanyaannya cukup. Saya sudah terbalas gitu ya, sudah puas dengan inspirasinya Kang Rifki sebagai pendiri usaha ini. Untuk itu terima kasih banyak sudah merepotkan waktunya dan menghambat segala aktivitasnya juga. Semoga Cinema Foto Studio makin sukses, makin lancar. Semoga bisa menginspirasi semua di kalangan masyarakat, terutama para remaja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.